Podcast Ranca Buana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast Ranca. Saat ini merupakan kehormatan bagi kita, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat telah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Zendra Miyanto selaku koordinator substansi pengendalian karantina surveillance epidemiologi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Padang. Ya Pak ya? Iya. Nah, terkait dengan hal itu mungkin banyak yang ingin dipertanyakan nih Pak. Iya, Pak. Yang pertama tentu saja teman-teman Sobat Podcast Ranca mungkin ingin bertanya tentang KKP kelas 2 Padang. Kalau boleh tahu Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Padang ini tusinya apa Pak? Baik Pak. Tugas kita Kantor Kesehatan Pelabuhan itu diamanatkan oleh negara kepada kita itu dalam melaksanakan upaya cegah tangkal keluar dan masuknya penyakit dan atau faktor risiko di wilayah pelabuhan, bandara, dan lintas batas negara. Kebetulan kita di Sumatera Barat atau khususnya di KKP kelas 2 Padang, kita wilayah pintu masuk kita itu hanya ada pelabuhan dan bandara. Kebetulan untuk lintas batas negara kita tidak ada. Kalau lintas batas negara itu hanya ada kayak di Entikong, itu langsung perbatasan darat dengan negara lain. Jadi yang kita ini kan hanya melalui pelabuhan, laut, dan bandara aja. Terima kasih Pak. Kalau Pak Zendra sendiri sudah berapa tahun Pak kalau boleh tahu? Kalau saya masih tergolong baru juga nih, sejak tahun 2005. Oh. Udah lebih kurang berapa tahun tuh? 16 tahun lah Pak ya? 17 tahun Luar lah. biasa berarti pengalaman Bapak nih. Pak, nih kalau dengan pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19 nih Pak ya, Ya. teman-teman di KKP itu punya kendala nggak Pak terkait dengan penumpang yang harus menunjukkan e-hack-nya di bandara maupun di pelabuhan Pak? Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya kendala itu pasti ada. Namun di mana kita di lapangan untuk meminimalisir masalah itu. Contohnya kalau kita kan khususnya pengawasan yang untuk penumpang umumnya atau pada umumnya kita lakukan paling banyak penumpang itu masuk lewat bandara. Kebetulan sekarang ini bandara kita untuk penerbangan internasional kan ditutup. Yang ada cuma domestik. Jadi kita kalau dibilang agak santai dibandingkan KKP yang internasional dibuka kayak Suta, lebih agak santai kita karena kita khusus domestik aja. Oh gitu Pak. Namun kita tidak terlepas harus tetap melakukan pemantauan kepada seluruh penumpang. Kalau sekarang ini istilahnya ada pemantauan e-hack pada aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita setiap penumpang yang datang itu kita lakukan scan e-hack-nya. Karena di e-hack itu ada data penumpang yang harus diisikannya. Asalnya dari mana, tujuannya kemana, ada tertuang di e-hack itu. Jadi kita akan melakukan pemantauan lewat itu nantinya. Terus pada saat kedatangan kita melakukan pemantauan tersebut, kendalanya paling itu adalah malasnya atau penumpang kita lakukan scan e-hack-nya itu pada Peduli Lindungi. Karena mungkin mereka untuk apa ini dibikin? Kayak aja udah sampai di kampung katanya. Ini kayak mempersulit aja, kami udah sampai di kampung. Pada prinsipnya mereka belum paham dengan kegunaan itu. Jadi mungkin karena kesabaran kawan-kawan di lapangan, alhamdulillah masih bisa kita atasi. Cuma mungkin ya memang kendalanya gitulah. Kita butuh bantuan juga mungkin dari lintas sektor lain untuk mendampingi. Kadang-kadang memang penumpang ini ada juga yang agak kasar nih. Oh iya. Bermacam-macam lah namanya karakternya ya. Macam-macam. Yang bertengkar segala macam itu hampir setiap hari ditemukan oleh kawan-kawan kita di lapangan. Jadi mungkin kalau ada lintas sektor yang terkait untuk mendampingi kita kan lebih bagus. Karena kita juga boleh dikatakan keterbatasan tenaga di situ. Kalau di pengawasan kedatangan paling-paling kita 4-5 orang yang lakukan gitu. Nah, waktu itulah kita melakukan scan e-hack untuk melakukan pemantauan terhadap kemana tujuan dari penumpang tersebut. Mungkin itu.
ideal tadi Bapak bilang kekurangan SDM ya, itu cuma 4 sama 5 ya untuk di Bandara Internasional Minangkabau ya. Kalau idealnya kira-kira berapa Pak ini butuhkan personil Pak? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau idealnya bisa 6-7 orang. Masalahnya gini Pak, memang ada saat-saat tertentu yang crowded penumpang ini. Nah, gitulah yang perlu kita lebih banyak tenaga kita sehingga tidak terjadi antrian panjang. Kadang-kadang di saat antrian panjang inilah terjadi penumpang kita ini yang komplain. Nah, jadi mungkin saat-saat gitu. Kan ada yang kadang-kadang pesawat itu datang berbarengan 2 atau 3 pesawat. Nah, saat itulah yang sangat kita butuhkan. Dengan tenaga kita 3-4 orang itu memang membutuhkan waktu yang lama. Antrian penumpang itu Pak Antriannya ya? itu yang buat. Kebetulan lokasi tempat kedatangan penumpang ini kita kan kalau dibandingkan dengan bandara lain kan cukup kecil kita. Sehingga begitu nyampe di bawah langsung numpuk di sana. Kalau bandara-bandara kayak Suta kan panjang, nah, gitu. Itu membuat kita kelihatan antriannya menumpuk gitu. Berarti Pak kalau gitu suka duka teman-teman KKP nih Pak di bandara nih, ya apalagi resikonya kan tinggi kan Pak ya terkait dengan pandemi ini Pak. Boleh tahu nggak Pak teman-teman tuh apa gitu suka dukanya? Sebenarnya suka dukanya yang dirasakan iya gitu Pak. Bertengkar dengan penumpang itu aja lah Pak. Itu aja permasalahannya. Tapi kadang-kadang kita juga ada minta bantuan kalau udah hal seperti itu, kita minta bantuan kepada Absek untuk mendampingi kita. Namun pendampingan dari istilah pihak keamanan kan tidak tiap hari ada gitu. Tapi kalau idealnya mestinya kawan-kawan yang ya bersifat kayak gitu untuk mendampingi kita dari segi keamanan bagusnya ada setiap kedatangan itu. Oke nih Pak terakhir. Iya. Pesan Bapak untuk ke masyarakat nih ya yang datang ke Sumatera Barat lewat BIM Bandara Internasional Minangkabau ini apa terkait dengan tadi Bapak sampaikan kendalanya, mungkin dengan podcast Ranca ini bisa disampaikan dipublikasikan ke masyarakat untuk lebih memperhatikan e-hack yang dibutuhkan itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin pesan kita kepada masyarakat pada umumnya bagi yang datang melalui Bandara Minangkabau, laksanakanlah aturan yang sudah ada seperti harus mengisi e-hack elektronik Health Alert Card yang ada pada Peduli Lindungi. Pengisian itu supaya tidak terjadi antrian pada saat kedatangan, saat keberangkat tolonglah diisi lengkap sehingga pada saat kedatangan kita cepat melakukan kegiatan tersebut. Sehingga hanya kawan-kawan di kedatangan hanya tinggal men-scan aja, tidak lagi mengisi. Tapi kalau pada saat sekarang kan sering kawan-kawan membantu dari kesehatan pelabuhan itu membuat ulang dari awal, membuatkan e-hacknya mengisinya. Jadi itu membuat keterlambatan dalam untuk keluar dari posisi di bandara. Jadi diharapkan pemahaman masyarakat dengan ada e-hacknya tujuan adalah pemantauan kondisi kesehatannya. Jadi nanti kita tahu kemana tujuan dari penumpang ini. Dengan itu adanya diketahui itu maksudnya pemantauan kesehatan dari penumpang kita ini daerah juga bisa memantau untuk kondisi kesehatannya. Jadi tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit cepat kita laksanakan. Jadi mungkin itu pesan saya, tolong laksanakanlah aturan yang ada dengan mengisi e-hack itu di Peduli Lindungi secara lengkap pada saat keberangkatan dari bandara asal kita. Mungkin itu Pak. Oke. Nah, sobat podcast Ranca, dengar sendiri kan apa yang diomongin Pak Zendrami. Tolonglah kita sama-sama saling kerjasama ya. Karena petugasnya juga manusia. Jangan sampai terjadi penumpukan, malah menjadi kerumunan, itu bisa membuat risiko penularan semakin ini Pak ya. Semakin tinggi. Makanya isilah e-hack itu pada saat keberangkatan. Jadi ketika kedatangan di bandara tujuan itu tidak terlalu lama, petugas hanya scanning e-hack gitu ya. Begitu Pak ya? Iya betul Pak. Baik Pak Zendrami, terima kasih atas informasinya Pak. Semoga pesan-pesan Bapak didengar oleh sobat podcast Ranca dan mematuhi aturan juga dalam rangka kita untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Ya. Mungkin berkenan untuk kita moto ini Pak. Nanti ketika dibilang podcast Ranca, kita jawab Ranca benar. Ya, oke Pak ya? Iya, siap. Baik sahabat podcast Ranca, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Zendramianto dari KKP kelas 2 Padang. Podcast Ranca Ranca mana?
Terima kasih Bapak Ya, terima kasih. kunjungannya.